bahwa orang Madura bisa berkibar di mana-mana. Pak PJ yang kebetulan diwakili Pak Kominfo, Pak Waka ini pernah di Bangkalan, jadi kaget kok ada di sini. Ternyata menjajah ke Pamekasan. Pak Rektorik Matur Sekagong dan seluruh para bibi sepuh yang ada di dalam ruangan ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf, saya bingung juga, saya cuma diundang tapi tidak tahu di tengah jalan seluruh orasi. Ketika sebuah orasi, apa yang harus disampaikan? Dan kita tahu bahwa hari Rebu itu adalah hari pemilihan. Rebu itu adalah singkatan dari rebutan. Jadi siapapun yang bisa merebut itu akan menjadi pemenangnya. Dan saudara-saudara harus tahu bahwa di Madura ini tidak akan pernah ada yang disebut dengan pemilu. Yang ada adalah ya sekitar itu pokoknya. Artinya apa? Siapa pemenangnya 2 hari, sebulan sebelum terjadi sudah ada siapa yang akan menjadi juara. Itulah Madura. Karena apa? Madura tidak perlu ribut. Karena semuanya bisa diutarakan, diucapkan, dimusyawarahkan. Siapa yang akan jadi ketua, siapa yang akan jadi presiden, siapa yang akan menjadi anggota DPR. Mereka yang menyatakan sanggup berkawan dan menebarkan kebaikan, maka mereka lah yang akan jadi bupati atau jadi presiden. Menurut konon dari kabar bahwa pasangan 01 di Bangkalan ini cuma 25%, tapi yang menang di Pamekasan dan di Sumeneb. Jadi 02 ini masuk ke Bangkalan dan Sapa. Siapapun pemenangnya, apakah kita harus ribut? Nih. Kenapa? Sekalipun siapa yang menang, kau tidak akan pernah direken. Ngerti direken? No way. Kau tidak akan pernah dipikirkan mereka. Tetapi suaramu akan menentukan masa depan negara ini. Anda salah. Itu adalah tanggung jawab di akhirat. Karena hati nurani tidak bisa dibohongi. Jangan kau ambil duitnya, buang suaranya, ambil semuanya. Kenapa? Percuma. Tetapi yakinilah bahwa kau ketika dibalik tabir, tunjukkan watak aslimu. Jangan pernah kalian menjadi seorang pecundang. Jadilah seorang pejuang, sekalipun mati ketika mencoblos, ketika ada iman di dada, teror di dada, kepala tertembus peluru. Itu adalah jalan jihad. Dan itu adalah masuk surga VIP. Jadi sesuai kiai katanya, ketika berjihad di jalan Allah, apapun yang terjadi, maka saat itulah pintu surga terbuka. Saat itu. Kita tahu semua bahwa di Madura ini, apalagi di Bangkalan, sebelum pemilu itu sudah tahu siapa calon DPR. Kalau 50 orang calonnya sudah ada, ini. Tinggal 2 hari telepon, mau jadi enggak? Siapa yang mau marah? Apakah perlu diributkan? Kalian, kita masyarakat tidak punya apa-apa. Mau melawan pemerintah, mau melawan pejabat. Bisa jadi Pak Waka ini ngamuk duluan mendatangkan semut irengnya itu. Nyok itu. Di sekitar itu kan ya Pak? Iya Pak. Kenapa? Madura ini adalah majunya negara. Semuanya bisa dirundingkan, semuanya bisa dimusyawarahkan. Sekalipun siapa.
Jadi intinya, ayo, khususnya kepada seluruh jurnalis, yang pertama yang perlu kita ingatkan, ayo kita ajak seluruh lapisan masyarakat bahwa pemilu ini harus dalam penuh kedamaian dan kesejukan. Yang kedua, tolong kepada seluruh AJP, artinya apa? Dalam komunikasi politik ini harus tetap menjaga etika, menjaga harkat martabat, khususnya marwah adat Madura. Yang ketiga yang saya harapkan, tolong seluruh lapisan masyarakat, khususnya APH, penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat, mari kita saling menghormati kepada seluruh para jurnalis. Yang penting syarat jurnalis seperti yang disebutkan tadi, bukan tembak kanan, tembak kiri. Sebenarnya kan kita sudah tahu bahwa syarat seorang jurnalis itu harus punya minimal sekarang, kalau sudah diterapkan Undang-Undang Nomor 40, itu harus punya UKW, uji kompetensi wartawan. Jadi untuk AJP mohon anggotanya segera, dan Pak PJ adakan sendiri yang dibiayai oleh pemerintah. Kalau kita bayar sendiri ini mahal, Pak. Jadi tolong, dan bisa dibantu dengan pengusaha golongan company di Pamekasan ini kan banyak company ini. Ya di sekitar itulah. Terkenal itu Ciher dan lain sebagainya dengan tembakonya. Jadi tolong itu bisa dibantu untuk uji kompetensi wartawan. Dan tidak kalah pentingnya, mungkin ini yang harus tetap kita menjaga, tetap khususnya kepada media, ini tetap menjaga etika dan kode etik jurnalis. Karena selama ini kode etik ini kadang-kadang kita tidak pernah dipergunakan, lupa saking dari geramnya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir mungkin kepada ABH, nanti ketika ada peliputan pada tahun 2023 mulai Januari sampai Juli ada 58 kasus. Jadi media itu, wartawannya itu kena intimidasi. Ada yang dipukul, dihujat dan lain sebagainya. Ada perbuatan pidana terhadap para jurnalis sebanyak 58 kasus. Itu. Dan mungkin yang terakhir, fungsi media saat sekarang ini adalah sangat penting, bisa menyejukkan, bisa menghancurkan, dan bisa mengekspos sesuatu hal. Ini akan menjadi, dunia ini akan pecah. Jadi karena dulu saya mantan wartawan, jadi bingung juga. Saya dulu pernah jadi LSM, wartawan, dan yang terakhir saya jadi advokat, biar lebih keren gitu. Kalau dulu ada pejabat aneh atau orang aneh akan kita mediakan. Itu tidak cukup hanya kita takut-takuti, harus berdasarkan fakta dan data yang benar. Jadi jangan pernah takut. Terima kasih. Mungkin itu sebenarnya kalau saya berbicara lebih panjang memang nggak bisa, karena ya namanya saya sebagai rakyat jelata yang kalau jabatan banyak, bahkan yang tertinggi adalah saya Presiden Kacung Mania, cuma nggak punya anggaran. Jadi ketua saya lihat ketua mulai ada 36, tapi tidak ada anggaran sama sekali, bahkan tahunnya bisa mengeluarkan anggaran. Itu aja dari saya, mohon maaf, terima kasih, mohon seporah kepada sepuh para kiai, saya Pak Demurja dan seluruh para jurnalis. Selamat atas pelantikannya. Saya